Di tribun, gelombang sorakan dan bisikan pendapat bercampur menjadi satu atmosfer panas yang tak terbendung. Suasana berubah dari ketegangan menjadi decak kagum, saat mata para penonton terpaku pada nama Sakuragi yang berhasil mengubah arah pertandingan. Mereka tahu, Shohoku sempat tertinggal jauh. Namun kini, perlahan tapi pasti, selisih poin terkikis. Bukan hanya itu, di luar garis 3 angka, Mitsui berdiri seperti arsitek ketenangan. Setiap lemparannya, tajam dan terukur, menembus jantung Sanoh dan mempercepat denyut kebangkitan Shohoku. Di bangku cadangan Sanoh, pelatih Domoto tak tinggal diam. Ia menyusun siasat, jika Sakuragi tidak dihentikan sekarang, Sanoh akan tenggelam dalam badai merah itu. Dan akhirnya, keputusan dibuat. Kawata diberi perintah untuk menjaga ketat Sakuragi. Lapangan menjadi panggung duel. Di bawah ring, dua sosok berdiri saling menatap. Sakuragi dan Kawata, di antara mereka, bukan hanya tantangan yang membara, tapi juga kehendak untuk menang. Seluruh pemain Shohoku terpaku sejenak, dahi mereka berkerut tak percaya. Kawata, pilar pertahanan Sanoh, kini berdiri di hadapan Sakuragi, bukan Akagi. Di sisi lain lapangan, pemain-pemain Sanoh pun saling menatap, sama terkejutnya. Pilihan pelatih Domoto terasa asing, mengesampingkan kapten tangguh Shohoku demi menjaga sang pemula yang dulu dianggap remeh, tapi sekarang, dunia melihatnya berbeda. Tribun kainan turut bergemuruh, bukan karena dukungan, tapi karena pemahaman yang muncul dari balik strategi itu. Bagi mereka, keputusan Domoto jelas menganggap Sakuragi kini lebih berbahaya daripada Akagi. Di bangku Sanoh, Domoto tetap membisu. Tatapannya tajam, namun dingin. Di sisi Shohoku, geng Sakuragi, Ayako, dan Aida hanya bisa menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka belum mengerti sepenuhnya makna di balik langkah ini, tapi jantung mereka mulai berdebar lebih cepat. Di tengah lapangan, dua kekuatan bertemu. Sakuragi dan Kawata berdiri berhadapan di bawah sorotan lampu dan dentuman sorakan ribuan penonton. Sementara itu, Akagi menemukan dirinya kini dijaga oleh Mikio, adik Kawata. Tubuh besar Mikio ditempatkan di bawah ring, bukan sekadar menjaga zona, tetapi untuk membatasi gerakan sang kapten Shohoku itu. Minoru, yang sebelumnya ditugaskan membatasi Sakuragi, sudah tak terlihat di lapangan. Ia ditarik keluar, tak lagi dianggap efektif menghadapi energi liar dan kecepatan naluriah milik si nomor 10. Di bangku pemain, Nobe duduk membisu. Napasnya masih berat, tapi pikirannya jauh lebih gaduh dari suara tribun. Di dalam diamnya, ia bergulat dengan sebuah kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasa dikalahkan. Bukan oleh sembarang orang, tapi oleh pemain yang dulu tak dianggap, Hanamichi Sakuragi. Dalam benaknya, Nobe mengingat setiap duel, setiap adu kekuatan selalu ia menangkan. Namun kini, ia sadar, hanya dua nama yang mampu menundukkannya, Kawata, dan kini, Sakuragi. Sementara itu, di tengah arena, perhatian kembali terpusat pada satu titik, pertarungan panas di bawah ring. Kawata, sosok tangguh yang selama ini tak tergoyahkan, kini menjaga ketat Sakuragi. Tubuhnya menghadang, langkahnya membayangi. Namun Sakuragi, alih-alih tertekan, justru menyambut hadangan itu dengan senyum lebar. Bagi Sakuragi, kehadiran Kawata bukan intimidasi, melainkan pengakuan. Ia tahu, Domoto mengutus Kawata bukan untuk menjaga pemain sembarangan. Tujuan mereka jelas, mematahkan dominasi reboundnya. Namun Sakuragi tak gentar. Di matanya, ini bukan penghalang, melainkan sebuah tantangan. Senyumnya makin lebar, matanya tajam. Tatapan itu menembus lapisan ketenangan Kawata, memancing tanda tanya di wajah sang penjaga. Kenapa dia tersenyum? Kenapa seolah-olah Sakuragi malah menantang Kawata? Kawata, senter andalan dan pilar pertahanan Sanoh, diperintahkan menjaga Sakuragi. Tak ada yang benar-benar paham alasan pelatih Domoto mengambil langkah itu. Namun bagi Haruko dan geng Sakuragi, keputusan ini membuktikan Sakuragi kini adalah ancaman bagi Sanoh. Wajah Haruko bersinar, senyum lebarnya menyimpan rasa bangga yang membuncah. Dulu, Sakuragi hanyalah pemuda berambut merah yang tak tahu apa-apa tentang bola basket. Tetapi kini, ia telah menjelma jadi pusat perhatian, bahkan dipandang dengan kewaspadaan oleh tim juara bertahan. Di belakang Haruko, teman-teman Sakuragi, geng setianya, terdiam sejenak. Mata mereka membulat karena takjub.
Mereka menyaksikan sendiri transformasi yang luar biasa dari seorang pemula menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Di bangku cadangan Shohoku, perasaan serupa mengalir tanpa kata. Kagum dan bangga, sekaligus haru. Semua bercampur dalam dada mereka, menggumpal jadi satu keyakinan kuat. Sakuragi bukan lagi hanya si pemain eksentrik, tapi tumpuan harapan Shohoku. Shohoku perlahan merebut kendali pertandingan, mengacaukan ritme Sanoh, dan memaksa raksasa bernama Kawata untuk fokus hanya pada Sakuragi, si pemain yang baru 4 bulan mengenal bola basket. Di bangku cadangan, Kogure dan Ayako terpaku. Di mata mereka, bayangan masa lalu berkelebat, hari-hari ketika Sakuragi jatuh, tertatih, dan terus dipaksa bangkit oleh tekad keras kepala yang tak pernah menyerah. Dan kini, semua kerja keras itu menjelma menjadi sesuatu yang nyata. Sakuragi menjadi pemain kunci yang berdiri tegak di tengah pusaran pertandingan besar. Sakuragi, dengan gayanya yang tak pernah berubah, liar, penuh percaya diri, dan membara, berdiri menghadapi Kawata. Senyumnya melebar, menyeringai penuh tantangan. Bagi yang belum mengenalnya, itu mungkin hanya arogansi. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah cara Sakuragi menunjukkan bahwa ia tak gentar, bahkan di hadapan lawan terkuat sekalipun. Sementara itu, Kawata, si raksasa Sanoh, tak bereaksi dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum, namun senyum itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih tajam daripada umpatan. Sebuah janji dingin untuk mempermalukan lawannya di atas lapangan. Permainan kembali bergulir. Pemain Shohoku melakukan tembakan, dan tanpa diduga terjadi bola rebound. Bola meluncur ke udara, luput dari ring, memantul, dan terjadi rebound. Seketika, dua sosok melesat ke langit seperti anak panah, Sakuragi dan Kawata. Di udara, tubuh mereka saling beradu, bayangan mereka melengkung di bawah cahaya terang stadion. Itu bukan sekadar perebutan bola, itu duel harga diri. Seorang pemula yang dipandang rendah, melawan raksasa yang haus pembuktian. Namun, dalam sepersekian detik penentuan, Kawata menunjukkan dominasinya. Tangannya lebih cepat, lebih kuat, dan bola rebound itu jatuh dalam genggamannya. Tubuh Sakuragi, yang tengah berusaha menandingi kekuatan raksasa itu, terpental oleh dorongan punggung Kawata. Ia terhempas ke lantai dengan keras, suara benturan tubuhnya menggema, seolah seluruh arena ikut menarik napas dalam keheningan sesaat. Sementara itu, Kawata mendarat mantap, menggenggam bola seperti trofi kemenangan. Ia diam sejenak, lalu perlahan menoleh. Tatapannya menusuk, dingin, dan terlihat merendahkan. Isyarat ejekan meluncur tanpa kata, tapi maknanya tajam. Sakuragi tidak cukup kuat. Semua mata terpaku, terkejut melihat pemandangan itu. Mata mereka membelalak melihat Sakuragi yang begitu perkasa dengan penguasaan reboundnya, kini dibuat tak berkutik di hadapan Kawata. Mata Sakuragi membelalak. Bukan karena sakit, tapi karena ketidakpercayaan. Ia, yang mulai dipercaya sebagai kekuatan Shohoku, kini harus menelan kekalahan dalam duel udara yang selama ini menjadi kebanggaannya. Namun semangatnya tak retak. Dari posisi duduk, Sakuragi langsung bangkit, penuh tekad, mencoba merebut kembali bola yang telah lepas dari genggamannya. Tapi reaksinya terlambat. Kawata, tenang dan tajam, segera melepaskan operan cepat ke depan. Bola melesat bagaikan peluru, menuju satu nama yang paling ditakuti, Sawakita. Di ujung lapangan, Sawakita melesat cepat, tubuhnya seperti bayangan yang tak terkejar. Namun Rukawa, dengan insting tajam dan naluri pemburu, langsung memburu. Ia tahu, serangan itu harus dihentikan, atau semuanya bisa berakhir dalam satu kedipan. Rukawa berhasil menahan laju Sawakita, sebuah keberhasilan kecil, namun berarti di hadapan sang penguasa lapangan. Meski bola belum berpindah tangan, langkah Sawakita tertahan. Dari sisi lain, seperti kilatan petir yang menyambar celah, Miyagi datang membantu. Kini dua penjaga Shohoku mengepung Sawakita rapat tanpa memberi ruang bernapas. Namun, ketegangan justru kian meninggi. Miyagi, yang awalnya percaya diri, tiba-tiba tampak kaget. Matanya membelalak saat menyadari gerak-gerik halus dari pemain nomor 1 itu. Rukawa pun tak tinggal diam, nalurinya membaca sesuatu yang tak biasa dari tatapan dan posisi Sawakita. Dengan naluri tajam, dia bersiap, tubuhnya menegang penuh antisipasi. Namun Sawakita hanya menatap ring Shohoku dengan senyum tipis, sebuah senyum penuh percaya diri yang lebih menusuk dari ancaman manapun. Bola diangkat, bukan untuk tembakan, melainkan sebuah umpan manis yang melambung ke arah Kawata, sang raksasa yang sudah bersiap di depan ring.
Dalam sepersekian detik, Kawata menghentakkan kakinya, tubuhnya melayang, bersiap untuk memungkasi umpan brilian itu dengan dang mematikan. Namun takdir berkata lain, dari arah yang tak terduga, Sakuragi meloncat. Tubuhnya melesat menembus udara, tangannya menjulur sempurna dan menyentuh bola, membuat arah bola berubah, menjauh dari ring. Kesunyian menelan seluruh stadion dengan mulut menganga, sementara mata membelalak. Keheningan mendadak berubah jadi gemuruh tak percaya. Bahkan pelatih Domoto yang biasanya sekeras batu, kini terpaku, matanya terbuka lebar seperti tak sanggup mencerna apa yang baru saja terjadi. Kawata, yang tampak mustahil untuk digagalkan, baru saja dihentikan oleh Sakuragi. Begitu mendarat, Sakuragi menjejak lantai keras dengan dentuman tekad. Tubuhnya berputar cepat, matanya menusuk lurus ke arah Rukawa. Sebuah tatapan dan gerak tubuh yang menggelegar seperti bentakan, agar Rukawa tidak membiarkan para pemain Sanoh mencetak angka kembali. Rukawa, yang biasanya tak terpengaruh oleh apapun, kini terdiam. Sorot matanya tajam, namun tak menyangka. Sosok yang selalu ia anggap sembrono, kini berdiri di hadapannya seperti tembok yang tak bisa diabaikan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.